Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih ditakdirkan untuk bisa berjumpa lagi dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita, menghilangkan kesusahan dan kebingungan kita, meluaskan rizki kita, melunaskan hutang-hutang kita, serta melenyapkan semua permasalahan yang selalu membersamai hidup kita. Insya Allah barokah bacaan ini, problem yang menerpa akan cepat hilang dan badai yang melanda akan segera berlalu. Semua ini bisa terjadi tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-salatu ats-tsaminatu wal khamsun litafrijil kurabi. Salawat yang nomor 58 dalam kitab ini adalah salawat litafrijil kurabi, untuk menghilangkan berbagai macam kesusahan. Jadi bukan hanya satu kesusahan, tapi berbagai macam kesusahan. Seperti susah karena masalah hutang, susah karena masalah pekerjaan, susah karena masalah keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Pokoknya berbagai macam kesulitan atau kesusahan. Nah, sholawat yang dimaksudkan adalah, tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Saya ulangi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berikanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami, yaitu Nabi Muhammad. Qad daqat hilati, telah benar-benar sempit upayaku, telah benar-benar habis caraku, atau aku sudah kehabisan cara agar segera terlepas dari masalah ini. Adrikni ya Rasulullah, tolonglah aku wahai Rasulullah. Nah itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari bacaan tadi. Salawat ini sangat singkat sekali bacaannya, tapi khasiatnya sangat mujarab sekali. Sudah ditajrib dan sudah dibuktikan keampuhannya. Telah banyak para ikhwan dan para akhwat yang bertawassul melalui salawat ini untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah, dan mereka mendapatkan apa-apa yang diinginkan.
Adapun tentang asal usul dari redaksi salawat ini, dalam kitab ini diterangkan bahwa salawat ini asalnya diijazahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Syekh Hamid Afandi Al-Imadi melalui mimpinya. Beliau adalah seorang mufti, seorang ahli fatwa yang sangat alim dan soleh yang berada di kota Damaskus. Nah, cuma karena difitnah akhirnya ia dipenjara. Diterangkan dalam kitab ini, annahu marratan arada ba'du wazara'i Damsyik atau Damiskah ayyabtisha bihi. Suatu hari sebagian dari para pejabat di kota Damaskus itu berkehendak untuk menyiksanya atau mencelakainya. Fabatatil kalailata makruban asyaddal kurabi. Maka pada malam harinya Syekh Hamid Afandi itu merasa amat sangat kesusahan sekali. Fara'a sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi, dan pada malam itu ia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Fa'allamahu sighata salatin, maka Rasulullah pun mengajarkan satu bacaan salawat kepadanya. Salawat yang tadi saya bacakan itu maksudnya. Wa annahu idza qara'aha yufarrijullahu ta'ala kurabahu. Dan kata Nabi dalam mimpi itu, jika salawat ini dibaca, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan semua kesusahannya. Fastaiqadha wa qara'aha, lalu ia terbangun dari tidurnya dan salawat itu pun dibacanya. Fafarrajallahu ta'ala kurabahu bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam, maka kesusahannya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kebahagiaan berupa pembebasan dari penjara bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam, barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan juga suatu hari ada seorang soleh di Damaskus, yaitu As-Sayyid Muhammad Syakir Al-Aqad. Beliau terkena satu masalah sehingga ia merasa sangat susah sekali karena hal tersebut. Fakarraraha wa huwa yamshi, maka beliau membaca salawat tadi berulang-ulang sambil berjalan. Dibacanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, itu dibaca berulang-ulang sambil berjalan. Fama masya nahwan min mi'ati khatwatin illa furija minhu, maka kira-kira tidak sampai 100 langkah dari perjalanan itu ia telah menemukan solusi dari masalah tersebut barokah bacaan salawat tadi. Nah, juga hal yang sama terjadi pada murid beliau, murid dari As-Sayyid Muhammad Syakir Al-Aqad ini yang bernama Syekh Ibnu Abidin, di mana beliau Syekh Ibnu Abidin ini berkata, wa qad qara'tuha aidan fi fitnatin 'azimatin waqa'at fi Damsyik atau fi Damishq. Saya juga membaca salawat ini saat terjadi kerusuhan besar atau huru-hara besar di kota Damaskus. Fama karrartuha nahwan min mi'atai marratin illa waja'ani rajulun wa akhbarani annal fitnata inqaddat. Maka kira-kira tidak sampai 200 kali bacaan, tiba-tiba ada orang datang kepadaku mengatakan bahwa huru-hara itu telah aman, telah selesai, telah berhenti. Wallahu ala ma aqulu syahid, dan Allah menyaksikan atas apa yang aku katakan ini. Artinya ini benar-benar terjadi, bukan hoax, itu maksudnya. Nah, sekarang mengenai tata cara mengamalkannya, sebagian masyayikh menganjurkan agar salawat ini dibaca secara rutin per hari sebanyak 100 kali. Ini boleh dibaca langsung 100 kali atau bisa dicicil misalnya 20 kali setiap habis salat fardhu, sehingga 20 kali 5 sama dengan 100 kali. Nah, cara bacanya untuk yang ini dibaca langsung tanpa tawassul. Nah, kemudian
jika seseorang punya hajat yang besar, misalnya ingin membayar hutang yang besar, ingin membangun rumah, ingin beli kendaraan, dan lain sebagainya, maka dianjurkan membaca salawat ini setiap malam sebanyak 1000 kali selama 40 malam. Saya ulangi, jika seseorang punya hajat yang besar, sebaiknya salawat ini dibaca 1000 kali setiap malam selama 40 malam. Nah, cara bacanya, pertama kita awali dulu dengan salat sunat hajat. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai salat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan salawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau segera melunasi hutang-hutangku, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca salawat tadi sebanyak 1000 kali, dan setelah selesai ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita. Nah, amalan ini dilakukan selama 40 malam. Insya Allah apapun masalah kita yang menerpa akan dihilangkan dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.